Oke guys, kali ini kita tim eksplorasi dunia Halimunan akan berbagi cerita legenda tentang salah satu tokoh terkenal, salah satu pemimpin kota goib di Kalimantan Tengah, yang bernama Amin Kelaru. Cerita ini dimulai pada sekitar abad ke-17 atau abad ke-18, hiduplah 5 bersaudara, 2 laki-laki dan 3 perempuan di suatu desa, yakni Timang Pangpirut, Indang Andang, Indang Balu Tantang, Indang Balu Suit, dan Amin. Amin adalah anak yang paling muda di antara 5 bersaudara tersebut, di hulu sungai Samba Baroy, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Mereka tinggal di sebuah duku atau desa yang tidak terlalu banyak penduduknya, semacam tempat orang berladang yang terdiri dari beberapa pondok di wilayah Samba Baroy. Pada zaman itu, sedang terjadi pandemi wabah penyakit menular, yang dikenal dengan nama sama atau sampar. Penyakit ini pada saat itu banyak menyerang penduduk desa setempat, dan banyak sekali yang terpapar hingga menewaskan banyak orang, dan belum ditemukan obatnya. Amin adalah salah satu orang yang terkena wabah tersebut. Waktu itu Amin merenung dan mencari cara bagaimana agar para saudaranya tidak tertular, sehingga pada saat itu ia pun memutuskan untuk menghindari saudara-saudaranya, dan ia harus mengasingkan diri. Waktu itu Amin berinisiatif sendiri, dengan cara menghayutkan dirinya menggunakan rakit di hulu sungai Samba Baroy, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, agar saudaranya tidak tertular. Setelah berhari-hari Amin dan perahu rakitnya hanyut dari hulu sungai Samba, ia akhirnya tiba di hulu sungai Kelaru dan terdampar di sebuah gusung, semacam tumpukan pasir yang sangat luas di tengah sungai. Di gusung tersebut, terdapat sebuah pemukiman yang ramai penduduknya. Dia pun dengan bingung berjalan sambil memperhatikan sekitarnya, hingga ia singgah dan bertemu dengan seorang kakek yang sedang menyapu halaman rumahnya yang sangat besar. Hingga kakek tersebut pun melihatnya sedang kebingungan dan bertanya, "Apa tujuanmu bisa sampai di sini?" Kemudian Amin pun menjelaskan situasi tentang penyakitnya itu. Kemudian kakek itu pun dengan ramah menawari Amin untuk masuk ke rumahnya, dan makan terlebih dahulu, agar Amin dapat menceritakan lebih jelas tentang penyakit yang membuat dia menghanyutkan diri di sungai. Kakek tersebut memiliki 2 cucu perempuan yang cantik-cantik. Kemudian kakek itu pun menyuruh kedua cucunya menyajikan makanan untuk Amin. Setelah makanan disajikan, Amin pun makan. Setelah makan, penyakit Amin pun berangsur-angsur sembuh, dan Amin pun takjub dengan kejadian tersebut, dan kakek itu pun menjelaskan bahwa penyakitnya tidak akan kambuh jika dia tinggal di pemukiman ini. Alasannya karena Amin ditakdirkan untuk tinggal di pemukiman tersebut. Pada suatu malam Amin pun penasaran dengan kehidupan yang dia rasakan di pemukiman tersebut, karena sangat berbeda dengan kehidupan di tempat tinggalnya dulu, dan Amin pun memberanikan diri untuk bertanya kepada kakek yang sudah menolongnya itu. Kemudian kakek itu menjelaskan kepada Amin bahwa dunia mereka berbeda dengan alam manusia, dan saat ini wilayah tersebut dikenal dengan nama Kota Gaib. Hingga akhirnya Amin pun tinggal di sana, hidup membaur dengan penduduk pemukiman tersebut, hingga menjadi akrab dengan mereka, dan Amin tinggal di sana selama 3 minggu, dan selama itu sang kakek semakin tertarik dengan kepribadian Amin, sehingga ia menjodohkan kedua cucu perempuannya dan berniat mewariskan kepemimpinan pemukiman tersebut kepada Amin. Amin pun menerima permintaan kakek tersebut, namun sebelum menikah, Amin teringat dengan keluarganya, sehingga dia pun memberanikan diri untuk meminta izin agar kembali ke alam manusia, agar bisa meminta restu dengan keluarganya. Akhirnya permintaan tersebut pun dikabulkan, tetapi dengan syarat ia harus kembali sebelum 3 hari 3 malam. Kemudian Amin pun berjanji bahwa dia akan pulang kembali ke pemukiman gaib dalam waktu yang disepakati. Lalu kakek tersebut menyuruh Amin untuk mencari akar kayu yang tertumpuk 3, dan menyuruhnya untuk melangkahi akar kayu tersebut. Dengan begitu Amin bisa langsung kembali ke dunia manusia, dan kakek itu berpesan buat Amin jika setelah 3 hari dia mau kembali ke pemukiman gaib tersebut dia bisa melakukan hal yang sama. Dan Amin pun kemudian melangkahi akar kayu tersebut. Dengan secara gaib dia pun tiba di alam manusia tepat di kampungnya. Melihat kemunculan Amin yang tiba-tiba, sontak semua penduduk terkejut dan heran. Setelah itu Amin pun menceritakan semua hal yang dialaminya kepada penduduk dan keluarganya. Mendengar cerita Amin tersebut, keluarga dan penduduk setempat kaget karena Amin telah menghilang selama 3 tahun, bukan 3 minggu seperti yang diceritakan Amin. Kemudian Amin pun menyampaikan niatnya untuk meminta restu dengan keluarganya agar dia bisa menikah di sana. Karena bagaimanapun penyakitnya sembuh karena bantuan kakek yang ditemuinya, dan keluarganya pun merestuinya. Setelah itu Amin pun ingin menghabiskan waktu tersisa dengan keluarganya, untuk melepas rindu setelah sekian lama tidak berjumpa. Tidak terasa 1 tahun berlalu,
Amin tak kunjung kembali ke alam gaib hingga penyakit yang dideritanya kambuh kembali. Kemudian Amin sadar akan kesepakatan yang telah dilanggarnya. Dia pun dengan cepat mencoba untuk kembali dengan cara melangkahi akar kayu tumpuk tiga seperti pesan dari kakek yang pernah memberikan pesan kepadanya, namun setelah ia mencoba tak kunjung berhasil. Akhirnya dia pun berpikir untuk mencoba cara yang pernah dilakukannya, yaitu dengan cara menghanyutkan diri kembali ke sungai, menggunakan rakit. Hingga pada suatu malam ia bermimpi bertemu dengan kakek tersebut, dan meminta maaf karena telah melanggar janjinya. Amin pun memohon untuk kembali ke alam gaib, kemudian permohonan itu dikabulkan, namun dengan syarat ia harus menikahi cucunya dan tidak boleh kembali ke alam manusia. Jika melanggarnya penyakitnya tidak sekedar kambuh kembali namun ia akan meninggal, dan menjadi tumbal dari kampung gaib. Keesokan harinya, Amin pun terdampar di gusung sungai Kelaru dan kembali pulang ke pemukiman di alam gaib. Ia pun menikahi cucu dari kakek itu dan mewarisi kepemimpinan di pemukiman gaib tersebut, kemudian dikenal dengan sosok Amin Kelaru. Pembelajaran yang bisa diambil dari cerita ini. Jangan ingkar janji, karena ingkar janji adalah perbuatan yang tidak baik. Semoga pembelajaran tersebut dapat bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton video kami, jangan lupa terus support dan dukung channel kami dengan cara like video kami, komen, dan subscribe, agar kami terus semangat dalam berkarya dalam membuat konten, untuk bisa menghibur serta jadi tontonan yang bisa kalian nikmati.